Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga Jumat malam setelah diterapkan sistem one way dari Jakarta masih terpantau ramai lancar. Berdasarkan pantauan saat ini di layar kaca Anda, memang cuaca tengah hujan dan beginilah suasana lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung yang masih kondusif pada pukul 23 Jumat malam setelah diberlakukan one way nasional. One way pun resmi berlaku dari kilometer 72 ruas jalan tol Cipali, Jawa Barat sampai kilometer 414 GT Kalikangkung. Ruas jalan tol Semarang, Batang, Jawa Tengah pada pukul 21.45 Jumat malam. Dari data yang masuk hingga pada pukul 10 malam, kendaraan yang melewati gerbang tol Kalikangkung mengalami peningkatan hingga 2.000 kendaraan. Petugas pun sudah membuka seluruh gardu di gate tol Kalikangkung untuk melayani pemudik supaya tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Kalikangkung. Kepolisian daerah Jawa Tengah sebelumnya sudah melakukan sterilisasi jalur tol mulai dari gerbang tol Kalikangkung Semarang ke arah barat. Sterilisasi dilakukan petugas mulai dari pintu keluar tol Krapyak yang terhubung ke ruas tol Semarang Batang. Lalu bagaimana pantauan terkini dari gerbang tol Kalikangkung Semarang? Kita sudah bersama dengan rekan kami Farah Manila. Farah, bagaimana untuk pantauan terkini arus mudik di gerbang tol Kalikangkung? Apakah sudah terjadi kepadatan atau peningkatan volume kendaraan di sana? Silakan informasinya. Ya, Yohana dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Memang situasi terpantau ramai lancar, pemirsa. Sempat terjadi kepadatan, namun memang kepadatan ini terjadi di exit tol gerbang Kalikangkung yang mengarah ke Semarang. Karena memang ini dalam proses tapping e-tol elektronik ini memang membutuhkan waktu. Sementara kendaraan yang masuk ini tidak berhenti ya pemirsa sejak semalam. Sehingga memang ada kepadatan namun tidak begitu lama, cepat terurai karena memang gate yang dibuka ini juga hampir seluruh gate atau gerbang tol di exit tol Kalikangkung ini dibuka semua untuk melayani dan mengantisipasi kepadatan yang terjadi di gerbang tol. Dan pemirsa dapat kami informasikan juga di gerbang tol Kalikangkung ini sudah diterapkan sistem one way dari kilometer 72 dari arah Jakarta menuju ke Semarang sejak pukul 9 hingga setengah 10 tadi. Kalau dari wilayah Jawa Tengah sendiri, pemirsa ini memang sudah melakukan sterilisasi untuk persiapan one way sejak pukul setengah 8 malam. Jadi kendaraan-kendaraan yang masuk dari arah Semarang mengarah ke Jakarta maupun Jawa Barat dan sedang berada dalam tol sepanjang wilayah Jawa Tengah ini diarahkan untuk keluar di exit tol terdekat. Kemudian tadi saya juga sempat memantau sejak sore hari pukul 8 malam tadi pemirsa sudah tidak terlihat kendaraan yang masuk di gerbang tol Kalikangkung, sudah tertutup dan kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta ini juga semua sudah teralihkan ke jalur-jalur arteri maupun jalur pantura dan jalur selatan yang sudah disediakan. Karena memang di wilayah Jawa Tengah sendiri ini pemirsa ada 5 karakteristik jalur yang bisa digunakan jalur mudik.
Ini selain jalur tol, ada jalur tengah, jalur pantura, jalur selatan, dan juga jalur selatan-selatan. Dan sampai saat ini pemirsa memang kendaraan ini tidak berhenti, terus memasuki gerbang tol Kalikangkung mengarah keluar dari Semarang dari wilayah Jakarta. Dan kalau bisa saya gambarkan, pemirsa memang sebagian besar kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga bus antar kota dan antar provinsi. Sementara truk pemirsa ini sudah tidak terlihat lagi di sepanjang jalan tol Semarang-Batang ini karena memang sudah ada pelarangan truk sumbu 3 maupun sumbu 4 untuk melintas di jalur mudik, jalur arteri maupun jalur pantura mulai hari ini pagi tadi hingga 16 April 2024. Kalaupun memang ada truk-truk yang melintas, ini memang truk-truk khusus yang membawa bahan bakar minyak, sembako, pupuk, ternak ataupun benda-benda atau barang-barang yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi ya pemirsa. Dan tadi sebenarnya saya sempat mewawancarai petugas setempat. Informasi yang kami dapatkan hingga pukul 1 dini hari tadi pemirsa memang kendaraan yang masuk ini masih tergolong normal di angka 2.000 hingga 3.000 kendaraan yang melintas di tiap jamnya. Namun ini kira-kira 10 atau 15 menit yang lalu ini tiba-tiba kendaraan semakin membludak pemirsa, semakin masuk ke wilayah Semarang, keluar melalui exit gerbang tol Kalikangkung. Nah, ini perkiraannya memang kalau informasi dari petugas kepolisian pemirsa, jika one way ini diterapkan di kilometer 72 sejak pukul 9 hingga setengah 10 dengan kondisi jalan yang licin dan hujan, memang ini adalah waktu-waktu ramainya karena setelah dibuka perjalanan kurang lebih 4-5 jam dari kilometer 72 ke kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung. Namun memang tidak terlihat kepadatan yang begitu berarti karena seluruh gardu tol ini, hampir seluruh gardu tol ya pemirsa, ini dibuka untuk mengantisipasi kepadatan. Dan ini juga sekaligus sebagai langkah antisipasi dari pihak kepolisian pemirsa sebelum besok ini diperkirakan, maksud kami hari ini pemirsa tanggal 6, 7, 8 ini diperkirakan akan terjadi puncak arus mudik. Dan sistem one way atau rekayasa one way ini juga masih akan berlangsung pemirsa mulai pukul setengah 10 malam kemarin sampai tanggal 7 pukul 24.00. Kemudian berdasarkan rencana juga pada tanggal 8 dan 9 ini akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa one way namun di jam-jam tertentu pemirsa. Dan pemirsa, jika bisa kami gambarkan, ini memang situasi di gerbang tol Kalikangkung yang bisa Anda saksikan juga lewat pantauan udara. Ini pemirsa, semakin bertambah kendaraan yang melintas. Ini perkiraannya memang akan ada peningkatan kendaraan yang signifikan di dini hari ini sesuai dengan prediksi. Karena sebelumnya pemirsa ini diprediksi atau rencana one way ini akan dilakukan pada pukul 2 siang, namun ketika melihat situasi pada pukul 2 siang dan juga 3 sore kemarin, memang kondisi kendaraan yang melintas dari Cikampek Utara atau Citama ini memang masih dalam kondisi normal, meskipun jumlah kendaraan yang melintas ini sudah meningkat, tapi memang petugas kepolisian masih bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi kepadatan yang begitu berarti. Nah, ketika pukul 9 malam kemarin pemirsa memang akhirnya Kakor Lantas ini memerintahkan untuk melaksanakan sistem one way yang sebelumnya sudah direncanakan. Dan sterilisasi dari wilayah Jawa Tengah ini juga dilakukan sejak pukul 7:30 tadi. Tidak membutuhkan waktu lama pemirsa karena persiapan yang dilakukan sudah cukup maksimal dari petugas kepolisian, stakeholder baik Jasa Marga maupun Dinas Perhubungan. Dan sampai saat ini saya juga masih belum melihat ada mobile radar ataupun petugas-petugas dari Jasa Marga yang membantu untuk melakukan tapping kartu tol elektronik karena memang masih terpantau normal, masih bisa menggunakan gardu-gardu tol atau bisa melakukan tap
secara mandiri bagi para pengemudi. Dan juga bisa disaksikan pemirsa, tadi pantauan kami kendaraan-kendaraan yang melintas memang ini dominasi kendaraan dari Jakarta atau yang memang menggunakan plat B ya pemirsa. Dan ini juga menjadi bentuk antisipasi dari petugas kepolisian sampai tanggal 7 karena sistem one way ini baru akan akan dilaksanakan hingga tanggal 7. Dan lalu lintas kemarin pemirsa memang sejak tanggal 4 April ini terus mengalami peningkatan hingga hari ini, dan terbaru yang kemarin yang kami dapatkan datanya selama 24 jam ini memang lalu lintas per harinya ini sudah mencapai 30.000. Menurut informasi dari Jasa Marga, ini sudah terjadi peningkatan 80% dari keadaan normal atau kondisi normal yang biasanya ini berkisar di angka 15.000 dan juga 16.000 kendaraan per harinya. Namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, ini memang masih tinggi tahun lalu. Namun kita masih belum tahu karena prediksinya tahun ini terjadi peningkatan pemudik. Kalau di wilayah Jawa Tengah sendiri ini perkiraannya akan ada 61,6 juta pemudik yang memasuki wilayah Jawa Tengah pemirsa. Dan di gerbang tol Kalikangkung ini setelah melewati exit tol GT Kalikangkung ini, para pemudik ini mulai terpisah pemirsa, ada yang mengarah ke Solo, Yogyakarta, Jawa Timur maupun ke arah Semarang dalam kota. Dan kemarin pemirsa 5 April ya, hari Jumat, dapat kami informasikan bahwa memang tol fungsional Solo ini sudah mulai beroperasi untuk membantu mengantisipasi kepadatan kendaraan yang akan menuju wilayah Solo dari arah Jakarta. Sementara informasi yang kami dapatkan untuk di jalur Pantura dan juga jalur arteri di wilayah Jawa Tengah, pemirsa, informasi terbaru kemarin yang kami dapatkan memang masih dalam kondisi yang lancar, meskipun memang jumlah kendaraan yang melintas, kendaraan roda 2 yang melintas ini mengalami peningkatan, dan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan juga oleh petugas kepolisian di jalur Pantura. Ini tapi masih di tahap rekayasa lalu lintas 1, pemirsa. Ini kendaraan-kendaraan ini diarahkan dari Pejagan ke arah Dermoleng. Kemudian jika masih menimbulkan kepadatan, kemudian diarahkan ke utara. Untuk sementara informasi yang kami dapatkan memang masih melaksanakan rekayasa lalu lintas tahap 1, yaitu mengalihkan kendaraan-kendaraan yang akan menuju Dermoleng ini melalui simpang Ketanggungan. Sementara trafik per jamnya di wilayah Pejagan hingga Bumi Ayu ini ada di angka 615, ini termasuk indikatornya padat pemirsa, sehingga dilaksanakan rekayasa lalu lintas tahap 1. Dan ada imbauan juga pemirsa yang terus disampaikan oleh petugas terkait perjalanan mudik. Jadi bagi Anda yang ingin melaksanakan perjalanan mudik untuk benar-benar menyiapkan kondisi fisik dan juga kendaraan yang prima. Selain itu pemirsa, untuk bisa memperhatikan sistem rekayasa lalu lintas yang terjadi seperti hari ini pemirsa, memang sudah digelar rekayasa lalu lintas one way mulai dari Cikampek hingga dengan Kalikangkung atau kilometer 414. Artinya para pemudik ini diharapkan untuk bisa menghindari titik-titik yang memiliki kepadatan yang tinggi, trouble spot maupun black spot. Kalau di wilayah Jawa Tengah sendiri pemirsa, ini memang ada sekitar 182 titik yang ini memang memiliki kepadatan yang tinggi karena ada pasar tumpah maupun rest area UMKM dan juga titik-titik trouble spot pemirsa. Sementara untuk pos pengamanan yang tersedia di wilayah Jawa Tengah pemirsa, ini juga ada lebih dari 100
pos pengamanan mulai dari pos pengamanan terpadu, kemudian pos pelayanan, pos pengamanan, dan juga pos-pos ini juga tersedia di tempat-tempat wisata di seluruh wilayah Jawa Tengah, pemirsa. Sementara terkait personel atau anggota yang disiagakan untuk melakukan pengamanan, ini sebanyak lebih dari 12.506 polisi dan juga 745 anggota TNI. Semua ini tersebar di titik-titik di seluruh wilayah Jawa Tengah, pemirsa. Dan memang ini masih situasional jika memang dibutuhkan personel tambahan, jika memang terjadi kepadatan yang semakin meningkat, ini akan ditambahkan personel-personelnya. Selain itu pemirsa, imbauan untuk para pemudik, Anda yang ingin melaksanakan perjalanan mudik ini untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan juga instruksi petugas-petugas di lapangan, karena memang seringkali terjadi perubahan kondisi atau keadaan lalu lintas yang memang imbauannya baru akan disampaikan melalui petugas yang ada di lapangan. Selain itu pemirsa, bagi Anda yang melaksanakan perjalanan mudik, untuk tidak mengandalkan satu rest area saja atau rest area besar, karena memang kecenderungan para pemudik ini mereka mengandalkan rest area besar atau rest area tipe A yang ada SPBU di dalamnya. Sementara di wilayah Jawa Tengah sendiri pemirsa, ini ada 12 rest area, baik itu di jalur A, jalur B, dan masing-masing jalur ini memiliki rest area tipe A dan juga tipe B. Dan rest area tipe B kini sekarang juga sudah dilengkapi dengan pengisian bahan bakar, pemirsa. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan rest area tipe A atau rest area besar. Dan juga petugas kepolisian ini juga mengimbau para pemudik untuk menggunakan rest area secukupnya. Ada pembatasan waktu penggunaan rest area supaya tidak terjadi penumpukan di titik-titik rest area. Kalau di wilayah Jawa Tengah sendiri pemirsa, ini sudah tersebar di sejumlah titik rest area, dan ada informasi-informasi yang juga disampaikan petugas kepolisian kepada para pemudik terkait rest area. Dan jika memang Anda merasa lelah selama perjalanan mudik, pemirsa, ini diimbau untuk bisa berhenti di bahu jalan. Pantauan kami sejak beberapa hari lalu kemarin memang sudah banyak sekali kendaraan yang memang akhirnya menepi di bahu jalan karena tidak menemukan rest area untuk sekedar beristirahat, termasuk di gerbang tol Kali Kangkung, pemirsa. Ini memang menjadi salah satu titik yang seringkali dijadikan tempat untuk berhenti para pengemudi truk dan juga bus antar kota, antar provinsi, pemirsa. Situasi di gerbang tol Kali Kangkung saat ini pemirsa masih terpantau ramai lancar, kendaraan dari arah Jakarta masih terus berdatangan dan keluar dari wilayah Semarang. Kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, pemirsa, kemarin adalah hari yang tertinggi ya jumlah lintasan kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung. Memang sejak tanggal 4 pemirsa, ini terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, baik di exit tol maupun di entrance tol yang mengarah ke Jakarta. Kemarin data yang kami terima pemirsa, yang paling tinggi ini terjadi di sore hari, ini bisa mencapai 2.700 lebih kendaraan per jamnya di exit tol Kali Kangkung. Sementara yang akan menuju Jakarta atau dari wilayah Semarang maupun Jawa Timur ini paling tinggi ada di angka 1.000 kendaraan per jamnya. Demikian informasi dari wilayah Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Farah Manila atas informasi Anda dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.